Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Awis Classroom. Halo adik-adik kelas 11 SMA 15 Ambon yang Bapak banggakan. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan pastinya semangat terus ya. Hari ini kita mau ngobrolin satu materi matematika yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu peluang suatu kejadian. Siapkan catatan kalian, posisi duduk yang nyaman, dan yuk kita mulai petualangan seru ini. Di sesi kali ini, kita punya 6 agenda nih. Kita bakal bahas mulai dari konsep dasar, terus masuk ke rumusnya, kejadian sederhana, kaidah pencacahan, frekuensi harapan, dan terakhir kita tarik kesimpulan. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Bagian 1, konsep dasar peluang. Sebelum kita pusing-pusing lihat rumus matematika, kalian harus tahu kalau peluang itu sebenarnya kita pakai setiap hari loh. Bayangin kalian lagi berdiri di depan lemari nih. Di situ ada 3 kemeja, hijau, biru, dan abu-abu. Terus ada 2 celana, biru dan hitam. Nah, kalau kalian mau pakai kemeja biru dari 3 pilihan tadi, seberapa besar sih kemungkinannya? Ya, 1 dari 3 kan? Terus kalau mau pakai celana hitam dari 2 pilihan yang ada? Betul banget, kemungkinannya 1 dari 2. Nah, inilah intinya peluang. Kita sekedar ngitung kemungkinan dari pilihan-pilihan yang ada di depan mata kita. Gampang kan? Lanjut ke bagian 2, rumus peluang dan kisaran nilainya. Oke, sekarang kita coba terjemahkan logika gampang tadi ke bahasa matematika pakai rumus sakti ini. PA sama dengan NA dibagi NS. Kelihatannya agak ribet ya, padahal nggak sama sekali. NA yang posisinya di atas itu bahasa gampangnya adalah apa yang kita mau. Sementara NS yang di bawah itu adalah ruang sampel, alias semua kemungkinan yang ada. Jadi kalau ditanya peluang, kalian tinggal bagi aja jumlah hal yang kalian mau dengan total semua kemungkinannya. Sesimpel itu loh. Terus yang perlu kalian ingat, nilai peluang itu mentoknya cuma dari angka 0 sampai 1. Kalau peluangnya 0, itu namanya kejadian mustahil. Contohnya nih, laki-laki melahirkan. Ya jelas nggak mungkin banget kan? Nah, kalau nilainya 1, itu artinya kejadian pasti. 100% bakal terjadi. Contohnya, semua makhluk hidup pasti pada akhirnya akan mati. Jadi, kalau kalian lagi ngerjain soal peluang, terus hasilnya ternyata minus, atau malah lebih dari 1, wah buruan dikoreksi deh. Pasti ada yang salah hitung tuh. Kita masuk ke bagian 3, peluang kejadian sederhana. Biar makin kebayang, mending kita langsung praktek. Coba perhatikan baik-baik. Kita punya satu set kartu bridge yang totalnya ada 52 kartu. Angka 52 ini jadi NS atau semua kemungkinan kita. Sekarang, berapa sih peluang mencabut satu kartu as secara acak? Kita tahu, kartu as itu ada 4 kan, berarti NA-nya 4. Tinggal masukin deh ke rumus, 4 dibagi 52, kalau kita sederhanakan, jadinya 1/13. Nah, gimana kalau peluang ngambil kartu hitam? Kartu skop dan keriting kan totalnya 26, berarti peluangnya 26/52, alias setengah. Sekarang kita ganti pakai dadu. Satu dadu itu kan ada 6 kemungkinan. Tapi gimana ceritanya kalau 2 dadu dilempar barengan? Nah, ada 6 dikali 6, alias 36 kemungkinan total. Ini ruang sampel atau NS kita. Kalau Bapak tanya berapa peluang muncul 2 mata dadu yang jumlahnya pas 10, kita tinggal cari aja pasangan dadu yang dijumlahin hasilnya 10. Cuma ada 3 kan? Pasangan 4 dan 6, 5 dan 5 sama 6 dan 4. Karena cuma ada 3 kejadian, ya berarti peluangnya 3 dibagi 36. Terus kita sederhanakan jadi 1/12. Tuh, gampang banget kan? Bagian 4 nih, kaidah pencacahan dalam peluang. Oke, tarik napas dulu sebentar karena kita mau naik ke level bos. Kalau kemungkinannya banyak banget, kita butuh yang namanya kaidah pencacahan. Yang pertama, permutasi. Ini dipakainya kalau urutan itu penting banget dan nggak boleh ketukar. Bayangin ada 10 kuda balap dan kita mau nebak juara 1, 2, dan 3. Posisi ini kan jelas beda ya. Pakai rumus permutasi 3 dari 10, kita bakal dapat 720 kemungkinan formasi juara. Dan karena tebakan juara berurutan kita itu cuma satu cara yang benar, berarti peluang kita menang itu kecil banget, cuma 1 berbanding 720. Nah, ini beda ceritanya kalau kita pakai kombinasi. Kombinasi itu buat situasi di mana urutan sama sekali nggak penting. Contohnya ada kotak isinya 6 bola merah dan 4 bola biru. Kita mau ambil 2 bola sekaligus. Yang penting kan kita dapat bolanya, nggak peduli mana yang masuk ke tangan duluan. Total cara ngambil 2 bola dari 10 bola itu, pakai rumus kombinasi ketemunya 45 cara. Kalau target kita pengen dapat tepat 1 bola merah dan 1 biru, kita tinggal hitung kombinasinya masing-masing lalu dikalikan. 6 dikali 4 dapat 24 cara. Jadi peluang akhirnya adalah 24/45. Terus kita sederhanakan jadi 8/15. Ingat kuncinya ya, urutan juara pakai permutasi, ambil barang acak pakai kombinasi.
Bagian kelima, menghitung frekuensi harapan. Wah, kalian hebat udah berhasil ngelewatin level bos barusan. Sekarang, mari kita bawa rumus-rumus tadi ke dunia nyata. Kita semua pasti punya harapan. Tapi harapan tanpa usaha ya sama aja bohong kan? Nah, di matematika ada frekuensi harapan, yaitu seberapa besar suatu kejadian bisa muncul kalau kita lakuin percobaan berkali-kali. Rumusnya itu, peluang kejadian atau PA dikalikan dengan huruf N, yaitu seberapa banyak kita mencoba. Intinya, makin banyak usaha kalian, makin besar juga harapan kalian bisa terwujud. Kita buktikan pakai logika sederhana aja ya. Kalau kalian lempar satu koin, peluang muncul sisi gambar kan setengah. Nah, kalau koinnya kalian lempar sampai 30 kali, logikanya berapa kali gambarnya muncul? Ya tinggal kalikan aja, setemal dikali 30, jawabannya 15 kali. Sama kayak dadu. Peluang muncul angka ganjil itu kan setengah. Kalau kalian iseng lempar dadu sampai 60 kali, harapan muncul angka ganjilnya ya setengah dikali 60, alias 30 kali. Gimana? Masuk akal dan gampang banget dipraktakkan kan? Terakhir, bagian 6. Kesimpulan kita hari ini. Nggak kerasa kita udah sampai di ujung sesi. Sekarang kalian udah ngerti kan cara ngitung apa yang kita mau dibagi sama semua kemungkinan. Bata pengen kalian merenung sebentar. Kalau ngomongin cita-cita kalian ke depan, apa sih hal yang mustahil dan apa yang pasti? Ingat ya, nilai peluang kesuksesan kalian itu bisa dinaikkan terus sampai mendekati angka 1, asalkan nilai N atau frekuensi belajar kalian terus diperbanyak. Jangan sampai peluang mimpi kalian jadi 0 cuma karena kalian menyerah duluan. Baiklah adik-adik SMA 15 Ambon yang Bapak banggakan, sekian materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share demi perkembangan channel pendidikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.